السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan takdir. Ada takdir baik, ada takdir buruk. Takdir buruk adalah takdirnya, makdurnya, bukan qadirnya, bukan sang pembikin takdir. Adapun seburuk apapun takdir yang Allah tentukan, maka Allah tidak pernah berbuat buruk. Enggak ada perbuatan Allah yang buruk. Seluruh perbuatan Allah adalah baik. Loh, bukankah Allah menciptakan neraka? Bukankah Allah menciptakan setan, menciptakan iblis, menciptakan perzinahan, perjudian, pelacuran, dan seterusnya? Jawabnya, iya. Yang buruk, walaupun sekali lagi Allah menciptakan keburukan. Kenapa? Ini dia. Karena ahlu sunnah selalu berpegang dengan dalil. Beda dengan ahlul bidah, firqah dolal. Satu dalil mereka pegangi, lalu mereka membahasnya kemana-mana, menyimpulkannya kemana-mana. Beda dengan ahlu sunnah, berhenti di dalil. Ketika membahas tentang Allah, membahas tentang hal yang gaib, tidak satu dalil kemudian dilarikan kemana-mana. Maka sekali lagi, Allah menciptakan neraka, menciptakan iblis, menciptakan syaitan, menciptakan berbagai macam kemaksiatan. Itu keburukan ciptaannya, bukan keburukan Allah, bukan Allah melakukan perbuatan buruk. Mana dalil ucapan Nabi, wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu tidak mungkin disandarkan kepada engkau ya Allah. Keburukan itu tidak mungkin ada pada dirimu ya Allah. Walaupun sekali lagi Allah menciptakan berbagai macam keburukan. Seluruh keburukan yang ada di muka bumi ini atau di nanti, berupa azab kubur, berupa neraka, semua keburukan kan? Semuanya ciptaan Allah. Tidak ada yang bukan ciptaan Allah. Tapi sekali lagi, yang buruk adalah ciptaannya, bukan Allahnya, bukan perbuatan Allah. Beliau membawakan ayat surah Ar-Rum, Zaharul fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Kerusakan terbesar di muka bumi apa? Masih ingat? Kerusakan terbesar di muka bumi adalah kerusakan akidah. Tidak ada yang lebih besar dari itu. Maka 10 abad pertama, 1000 tahun pertama belum rusak, belum terjadi kerusakan terbesar. Setelah ada syirik, itulah kerusakan terbesar. Bima kasabat aydin nas, disebabkan karena ulah tangan manusia. Tangan manusia. Keburukan itu dinisbatkan kepada manusia, tidak dinisbatkan kepada Allah.
Sebagaimana contoh Nabi Ibrahim ketika menyebut kebaikan dan keburukan, yang tentu beliau yakin dua-duanya dari Allah, tetapi yang buruk dinisbatkan kepada diri beliau sendiri, yaitu sakit, sedangkan yang baik dinisbatkan kepada Allah, yaitu sembuh. Beliau mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfini, jika aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Beliau tidak mengatakan jika Allah membikin aku sakit lalu setelah itu Allah membikin aku sembuh. Padahal kan itu yang betul kan seperti itu. Dari siapa sakit itu kalau bukan dari Allah? Tentu dari Allah. Bakteri, virus, segala macam tidak akan mempan kalau Allah tidak mengizinkan. Kan gitu. Berapa banyak orang yang terserang virus, bakteri, berbagai macam penyakit, tapi dilindungi oleh Allah. Yang lain sakit, dia tidak. Allah lindungi dia. Bisakah? Tentu bisa. Ya. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, agar Allah timpakan kepada mereka apa yang mereka lakukan, akibat dari apa yang mereka lakukan. Nah, dari ayat ini dan ayat-ayat yang lain, maka tidak mungkin ada musibah, tidak mungkin ada tsunami, tidak mungkin ada banjir, tidak mungkin ada gempa bumi kalau apa? Kalau tidak disebabkan oleh keburukan manusia. Ya. Setelah ada keburukan yang dilakukan oleh manusia, keburukan terbesar apa tadi? Syirik. Allah timpakan bencana. Ya. Bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin wajib meyakini. Ya. Beda dengan orang kafir. Orang kafir membahas buminya, gunungnya, anginnya dibahas oleh mereka. Ya. Adapun sebab utamanya yaitu kehendak Allah tidak dibahas oleh mereka. Kita kaum muslimin membahasnya. Gunung tidak bisa berbuat apa-apa, air laut tidak bisa berbuat apa-apa, bumi tidak bisa berbuat apa-apa, dan seterusnya. Yang berbuat adalah Allah. Ditutup dengan la'allahum yarji'un. Ini rahimnya Allah, ya. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali, agar mereka taubat, agar mereka sadar, agar mereka berbenah diri. Kenapa? Karena dunia ini bukan tujuan. Tujuan nanti surga. Maka ketika di dunia ini penuh dengan penderitaan, ujian, cobaan, ya nggak apa-apa. Yang penting tujuan akhir tercapai. Ya. Ada insya Allah, kan kita menyayangkan, sedih melihat saudara-saudara kita yang terkena gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan seterusnya. Kemudian bagaimana saudara-saudara kita yang dibantai di Syria misalnya, saudara-saudara kita dulu di Bosnia misalnya. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu, ada saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang berlezat-lezat, bernikmat-nikmat, dan berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah ada kejadian Bosnia. Alhamdulillah ada kejadian tsunami Aceh. Alhamdulillah ada serbuan dari kaum salib di Ambon misalnya. Sekarang ini sedang bersenang-senang. Karena lewat itu semua dosa-dosa kami diampuni. Lewat itu semua kesalahan kami dihapus oleh Allah. Allah memberikan janjinya, inda rabbihim yurzaqun, hidup di sisi Allah dengan diberi rizki. Ada. Kita ini aja nggak tahu. Kita menyayangkan, kita sedih, kita menyesali. Sementara saudara-saudara kita justru yang terkena musibah itu dan meninggal di situ sekarang sedang bersenang-senang. Ya nggak apa-apa, kan bukan tujuan. Dunia bukan tujuan. Ya.
Walaupun tentu kita tidak bercita-cita seperti itu. Bahkan tidak boleh berharap, tidak boleh memohon ya, agar kami masuk surga ya Allah, timpakan gunung ini kepada kami agar kami masuk surga ya Allah, bikin kami tenggelam agar kami masuk surga ya Allah, bikin kami sengsara. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Nabi marah, Nabi menasihati seseorang yang pernah berdoa seperti itu, memohon kepada Allah supaya segala penderitaan ditimpakan kepada dia mumpung masih hidup di dunia, agar nanti di akhirat hidup dengan penuh kesenangan, kelezatan. Maka diceritakan bahwa badannya menjadi seperti anak burung. Anak burung antum tahu kan? Ketika burung ayam unggas baru saja menetas keluar dari telurnya, tentu lemah, kurus, gemeteran, ya, nggak mungkin langsung gemuk. Nah, kira-kira dia seperti itu badannya, saking lemahnya, saking kurusnya. Nabi bertanya, barangkali ada sesuatu yang engkau ucapkan? Barangkali ada satu doa yang engkau panjatkan kepada Allah? Dijawab dengan jujur oleh sahabat ini, ada ya Rasul. Jawab tadi, aku memohon kepada Allah selama ini supaya aku ditimpakan kesulitan, kesengsaraan, penderitaan, agar kelak di akhirat mendapatkan kebahagiaan. Nabi memuji orang ini apa mencela? Mencela. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh berharap, tidak boleh minta seperti itu. Karena Allah tidak bakhil. Allah tidak bakhil. Kalau masuk surga harus seperti itu, nggak boleh tidak, berarti bakhil. Allah tidak bakhil. Ya. Untuk masuk surga, mendapatkan kebahagiaan abadi di surga, tidak harus sengsara, keblangsak, terlunta-lunta di muka bumi. Lihat para nabi, para rasul, para sahabat. Lihat bagaimana Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Utsman, bagaimana Abdurrahman bin Auf, bagaimana para sahabat sepeninggal Nabi SAW. Luar biasa, kaya raya, sukses, kuat, menjajah bukan dijajah. Nah, tentu kita ingin seperti mereka. Walaupun seandainya tanpa kehendak kita, tiba-tiba kita hidup dengan penuh dengan penderitaan, diuji, terlunta-lunta, tersiksa, dan seterusnya, ya sabar. Yang penting kita tidak meminta. Ya. An-natijatu thayyibatun. Nah, ini dia. Tujuannya adalah bagus. Apa? La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali, sadar, bertaubat, memperbaiki diri. Kan bagus tujuannya. Tapi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Kami timpakan dulu keburukan, bencana disebabkan karena ulah mereka. Tapi an-natijatu thayyibatun. Tujuan akhirnya adalah baik. Beda dengan Fir'aun, beda dengan Namrud, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab. Awalnya kebaikan, berakhir dengan keburukan. Wa yakunu syarru fi hadzal maqdur syarran idhafiyan. Maka keburukan dalam takdir ini, makdur, adalah syarran idhafiyan, keburukan yang dinisbatkan, bukan inti daripada keburukan itu. Yakni la syarran hakikiyan, bukan keburukan yang hakiki. Keburukan hakiki apa? Keburukan hakiki apa? Neraka. Neraka itu keburukan yang hakiki, yang betul-betul buruk. Siksa kubur, ya. Keburukan yang hakiki. Beliau memberikan contoh cambuk.
cambuk 100 kali bagi orang yang berzina. Wala nufridu haddaz zani masalan. Beliau memberikan contoh hukuman bagi orang yang berzina. Ini yang ghairu muhsan. Zina ada dua, muhsan dan ghairu muhsan. Muhsan sudah pernah nikah, bukan beristri atau bersuami atau duda atau janda, tidak. Pokoknya sudah pernah nikah. Bisa duda, bisa janda, bisa beristri, bisa bersuami. Pokoknya sudah pernah nikah. Itu zina muhsan. Maka hukumannya adalah dirajam. Ini yang ghairu muhsan. Tidak dirajam tapi ya dicambuk. Fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah dua-duanya 100 kali. 100 kali dua-duanya, ya. Beda dengan jima dengan istri di siang hari bulan Ramadan. Maka kifaratnya penebus dosanya, 1, memerdekakan seorang budak. 2, kalau tidak sanggup ya, maka berpuasa 60 hari berturut-turut. 3, memberi makan 60 fakir miskin. Siapa? Suami apa dua-duanya? Suami istri? Jawabnya suami. Istri tidak. Mana dalil? Ucapan Nabi SAW. Engkau harus memerdekakan budak. Gitu. Nabi tidak mengatakan engkau dan istrimu, karena melanggarkan jima berdua. Engkau dan istrimu harus memerdekakan budak. Kalau tidak bisa maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa lagi maka memberi makan 60 fakir miskin dan seterusnya. Nabi tidak mengatakan engkau dan istrimu, tapi cukup engkau, ya. Karena ucapan Nabi betul-betul diatur oleh wahyu. Seandainya yang harus memerdekakan budak adalah dua-duanya, suami dan istri, tentu Nabi salah ucap. Nggak mungkin kan Nabi salah ucap. Berarti Nabi tidak maksud, ya. Sebagaimana Nabi mengatakan, jika engkau berniat hendak menjima istrimu, maka ucapkan doa ini, ya. Beliau tidak mengatakan jika seorang suami istri akan jima maka dua-duanya harus membaca doa ini. Tidak. Itu pun membawa sunnah kesimpulan bahwa yang disunahkan hanyalah suami. Dan doa itu diucapkan dari awal pertama kali berniat menjima istri, ya. Karena ucapan Nabi, jika salah seorang dari kalian berniat akan menjima istri, dari mulai menjima, ya. Inilah para ulama, ya. Mereka jeli memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak mungkin ucapan Nabi itu salah, keliru. Sebagaimana yang sering kita bahas, ucapan Nabi tentang
puasa Arafah. Ya. Nabi menyebut puasa pada 9 Dzulhijjah itu puasa Arafah. Kalau puasa Arafah boleh tidak bersamaan dengan wukuf di Arafah, berarti Nabi salah ucap. Mustahil Allah membiarkan nabinya salah ucap. Ya. Mestinya Nabi mengatakan cukup 9 Dzulhijjah, jangan bawa-bawa Arafah. Kan begitu. Jangan bawa-bawa Arafah karena nggak ada hubungannya dengan Arafah. Kapanpun kaum muslimin wukuf di Arafah, nggak ada hubungannya dengan puasa 9 Dzulhijjah. Mestinya kan begitu. Dengan Nabi mengatakan saumu yaumi Arafah tukaffiru sanatan madiyatan, bahwa puasa Arafah bisa menghapus dosa setahun yang lalu, ini menunjukkan bahwa puasa 9 Dzulhijjah itu dinamakan oleh Nabi puasa Arafah tentu bersamaan dengan wukuf di Arafah. Kalau boleh tidak bersamaan, maka Nabi sia-sia mengucapkan puasa Arafah. Berarti beliau tidak maksum. Dalam kata-kata beliau tidak maksum, tidak dijaga oleh Allah, mustahil kan? Nah, inilah para ulama, dan inilah kebenaran Ahlus Sunnah. Mudah, dan yang mudah ini bisa menghancurkan sekian dalil. Ya. Kan dalil banyak, mereka berdalil bolehnya puasa Arafah beda dengan wukuf di Arafah, dihancurkan dengan satu ucapan Nabi ini. Ya, kalau mereka mau terima ucapan Nabi ini puasa Arafah. Nah, sekali lagi mustahil Nabi salah ucap, Nabi mengucapkan sesuatu yang keliru. Adapun berzina, laki dan perempuan, bujang dan gadis, maka dua-duanya cambuk. Kecuali yang satu tidak diketahui, misalnya hamil. Jelas dia belum punya suami, kok hamil, apalagi kalau tidak berzina. Ya kan? Ini kan ada riwayat. Cuman riwayatnya di zaman Nabi janda, makanya direjam. Ya. Misalnya sekarang gadis, ada seorang gadis hamil, ditegakkan syariat Islam di negara itu, maka dia setelah melahirkan anaknya dicambuk. Bolehkah hakim bertanya kepada wanita yang hamil ini, yang zina ini, engkau zina dengan siapa? Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Sama dengan Ma'iz yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengaku telah berzina. Maka direjam oleh Nabi, dan Nabi tidak bertanya, engkau zina sama siapa? Biar sekalian aku rejam. Tidak. Dari sini tidak berhak seorang hakim bertanya kepada orang yang berzina, misalnya laki atau perempuan, engkau zina dengan siapa? Tidak berhak, tidak boleh. Ya. Karena ini akan membuka pintu fitnah, bahaya. Kecuali bukan hakim, boleh. Temennya, orang tuanya, biar sekalian dinikahkan dan seterusnya, boleh. Kalau hakim tidak boleh. Nah, kembali kepada bujang dan gadis yang berzina kemudian dicambuk 100 kali, setelah itu wa yusaffara anil baladi li muddati 'am,
diasingkan dari negerinya, bisa luar negeri, bisa luar daerah, selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Hadza la syakka annahu syarrun binisbati ilaih. Tidak syak lagi ini adalah sebuah keburukan. Jelas buruk. Dicambuk 100 kali, diasingkan ke luar negeri setahun. Jelas ini buruk. Nah, tentu dia tidak suka. Tentu ini tidak menyenangkan. Tentu ini sebuah keadaan yang sangat menyedihkan bagi dia. Ya. Lakinnahu khairun min wajhin akhar. Akan tetapi di balik itu ada keburukan. Ada kebaikan. Di balik keburukan itu ada kebaikan. Apa? Di antaranya kafaratan lahu, sebagai penebus dosanya. Insyaallah seseorang yang sudah dihukum, sudah dipotong tangannya, sudah dicongkel matanya, sudah dipotong jarinya, sudah dibunuh qisas, maka dia akan diampuni, insyaallah. Dan itu kan sebentar ya, dunia ini kan sebentar. Sementara dia akan bahagia tanpa dosa, diampuni, dan berada di surga selama-lamanya ya. Dan kelak akan ada orang yang mengatakan, alhamdulillah dulu saya dirujam, alhamdulillah saya dulu dicambuk, alhamdulillah mata saya dulu dicongkel, alhamdulillah dulu saya dikisos. Nanti sekarang belum terasa kan? Itu salah satunya. Yang kedua, wa min khairihi annahu rada'a li ghairihi wa nakalun li ghairihi. Ini bisa mencegah yang lain gitu. Misalnya di negeri kita ini ditegakkan, asal berzina dicambuk atau dirujam, asal membunuh dikisas, asal dia melukai orang lain dia balas dilukai. Nah, maka ketika ada orang yang akan berzina, ini contoh di sini zina ya, dia teringat, dia melihat. Ketika ada orang mau minum khamar, ketika ada orang mau membunuh, saking emosinya, dendamnya, dia teringat ini. Maka dia akan berpikir ulang. Teruskan jangan, kira-kira begitu. Maka sunnah hukuman itu ditampakkan. Waliyashhad azabahu ma ta'ifatum minal mu'minin. Tampakkan di hadapan kaum muslimin, di depan masjid misalnya. Kalau sekarang kan mudah, di televisi, di internet gitu. Ditampakkan, bukan malah disembunyikan. Tahu-tahu mati ya. Maksudnya pas ditembak itu, pas dipenggal lehernya itu, pas dicongkel matanya itu, pas dicambuk direjam itu, ditampakkan, disorot, diekspos. Ini malah disembunyikan. Yang ditampakkan, yang diekspos, yang dipertontonkan malah maksiatnya. Cara dia memperkosa, cara dia membunuh, jalan ceritanya, cara dia menipu, malah itu yang ditampakkan. Seolah ngajarin yang lain. Nih, kalau mau bunuh caranya begini nih, gitu. Kalau mau ini caranya begini nih. Ini terbalik. Orang kafir mengajari kaum muslimin dan kaum muslimin mau. Kalau mau lihat Al-Quran, lihat Sunnah. Jalan ceritanya jangan dibahas. Bagaimana dia proses membunuhnya, proses menipunya, proses melukainya, dan sebagainya, nggak usah dibahas. Cukup hakim yang tahu. Begitu dikisas, begitu dicambuk, begitu direjam,
wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Tampakkan di hadapan kaum muslimin agar menjadi pelajaran. Nah, di mata ajaran demokrasi haram ini. Karena demokrasi ini luar biasa ya. Orang yang ahli maksiat, pelacur dan seterusnya diberi hak yang sama dengan orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh. Maka tidak boleh tiba-tiba seorang hakim memutuskan hukum begini, tidak boleh. Jadi harus, apa istilah mereka, transparan. Semua rakyat harus tahu. Tidak ada faedah seperti itu. Ketika hakim melihat, terus langsung dengan ijtihadnya bagaimana? Ya, bunuh. Berhak apa tidak? Berhak. 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 Di mata demokrasi sepertinya tidak berhak. Gitu. Dan kalau antum tahu, di zaman Abu Bakar, hakimnya siapa? Abu Bakar. Di zaman Umar, hakimnya siapa? Umar. Di zaman Utsman, hakimnya siapa? Utsman. Di zaman Ali, hakimnya siapa? Ali. Dan begitu seterusnya. Nah, ketika seorang khalifah, seorang amir, khalifatul Islam merasa tidak sanggup, merasa tidak mampu, maka boleh menunjuk satu qadhi. Itu terjadi setelah zaman para sahabat. Bolehkah? Boleh. Tapi seandainya khalifah tersebut, presiden tersebut bertindak sebagai hakim, bolehkah? Boleh. Ya, ambil contoh misalnya Umar ya. Ambil contoh misalnya Umar. Dengan demikian Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sebagai khalifah juga sebagai hakim juga. Insyaallah antum bisa menjawab pertanyaan ini. Umar misalnya ya, melihat, akhirnya Umar mengatakan, si fulan bunuh, si fulan bunuh. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Maka Umar kan sebetulnya mau membunuh si Sobik itu ya, seandainya Sobik membutaki, menggunduli kepalanya. Artinya Umar tidak takut ya. Coba kalau ajaran demokrasi haram besar, tidak berhak presiden itu membunuh ya. Maka 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, di mana orang-orang yang membahayakan, orang-orang yang apa istilah kita, rese ya, bikin onar ya, kata presiden, habisi dia, bunuh dia, dengan pertimbangan ya, bukan hawa nafsu, dengan pertimbangan kalau dia mati aman gitu. Bolehkah? Boleh. Boleh, karena dalam Islam pemimpin itu berhak juga menjadi hakim ya. Maka tidak harus dipanggil di depan pengadilan begini, nggak harus. Dengan demikian nggak gaduh, rame doang ya. Alhamdulillah tenang. Tiba-tiba udah nggak ada, kemana nih? Kemarin-kemarin biang kerok nih, asal ada dia nih, unar begini. Alhamdulillah hilang. Kan bagus. Tidak seperti hari ini. Ya kan? Beberapa tahun yang lalu kan ada yang menghina Al-Quran gitu ya. Gaduhnya doang.
entah berapa juta itu dari mana-mana kumpul di mana itu, di Monas, ya. Dianya masih hidup. Dianya masih hidup. Coba diem-diem aja. Ya, tahu-tahu hilang. Aman kan? Inilah kita demokrasi seperti itu. Maka demo itu nggak ada kebaikan. Nggak ada kebaikan dalam demo itu. Insya Allah masih ingat demo pertama dalam Islam menghasilkan apa? Terbunuhnya manusia terbaik hari itu. Ya, manusia terbaik nomor 3 setelah para nabi, para rasul. Hari itu manusia terbaik nomor 1. Karena yang pertama dan kedua sudah wafat. Abu Bakar dan Umar. Manusia terbaik di muka bumi hari itu, Utsman bin Affan, terbunuh gara-gara demo. Maka demo betul-betul sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk. Amma bin nisbati lil umuril kauniyatil qadariyati, ya, ini sekarang membahas tentang kauniyah. Bukan zina, bukan judi, bukan khamar, tapi keburukan kauniyah. Tapi buruk. Tapi tidak dosa, tapi buruk. Apa misalnya? Sakit. Apa misalnya? Sakit. Sakit kan tidak dosa, tapi kan buruk. Beda dengan berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, korupsi. Ini kan buruk dan dosa. Adapun sakit, buruk juga, tapi tidak dosa. Kauniyah, bukan keburukan secara syar'iyah. Fal insanu idza marido, ketika seseorang itu sakit, fala syakka annal marido syarrun bin nisbati lahu, tidak syak lagi bahwa sakit itu buruk. Nggak ada orang yang mengatakan sakit itu baik. Sakit itu buruk. Lakin fihi khairun lahu fil waqi, akan tetapi keburukan itu menyebabkan sebuah kebaikan. Muncul kebaikan di situ. Ketika ada orang yang sakit, maka apa? Ada yang nolongin, ada yang nengokin, ada yang mendoakan. Apalagi ini kan semua kebaikan semua. Menolong orang baik, mendoakan orang baik, ada sabar baik, diakibatkan dari satu keburukan itu, yaitu sakit. Dan betapa banyak dari kita yang merasakan nikmatnya sehat itu ketika sakit, atau ketika melihat saudara kita sakit. Kita datang ke saudara kita yang jangankan lari, jalan, berdiri saja sulit karena sakit. Sementara kita bisa berjalan dengan kuat. Apa nggak bersyukur? Apa nggak nikmat itu? Ya. Maka salah satu sunnah adalah iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Karena antum jangan sampai nanti ditanya oleh Allah, dulu aku sakit, kenapa engkau tidak menjenguk? Dulu aku lapar, kenapa engkau tidak kasih makan aku? Dulu aku haus, kenapa engkau tidak kasih aku minum? Jangan sampai kita bertemu dengan Allah mengucapkan kalimat seperti itu. Ya. Dan dia menjawab, engkau Allah Rabbul Alamin, mana mungkin engkau lapar? Mana mungkin engkau haus? Mana mungkin engkau sakit? Nah, dijawab oleh Allah, ketika engkau mengetahui saudaramu sedang sakit, bisa mengunjungi, tapi engkau tidak kunjungi, ya, seolah engkau tidak mengunjungi aku yang sakit.
Ketika engkau tahu saudaramu kelaparan, engkau punya sesuatu, engkau tidak bantu, maka seolah engkau membiarkan aku kelaparan, dan begitu seterusnya. Tentu menyesal sekali kita. Jangan sampai kita berhadapan dengan Allah lalu ditanya oleh Allah seperti itu. Ya. Wa khairuhu takfirud dunub. Salah satu kebaikan yang muncul dari penyakit adalah dihapuskannya dosa, berguguran dosa-dosa kita. Ya. Berapa banyak dari kita yang sulit untuk bertaubat, beristighfar, tidak ikhlas dan seterusnya. Tapi Allah menghendaki dosa-dosa kita diampuni. Maka Allah membuat kita sakit. Ya. Berarti ada keburukan di situ, lalu muncul kebaikan. Fasihhatu tajun ala ru'usil asihha. Ini ada satu ungkapan orang Arab. Sihat itu seperti mahkota. Mahkota yang dipakai di kepala orang yang sehat. Apa? La ya'rifuha illal marda. Enggak ada, dia enggak lihat. Ya orang kita pakai sendiri. Masa kita lihat? Yang lihat yang orang lain. Orang lain itu yang mana? Yang sakit itu. Ya. Mungkin antum sering merasakan ketika antum makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, padahal uang ada banyak. Lalu teman antum yang miskin itu makan di depan tuh, lahap apa dimakan, ya kan? Antum melihat nikmat, enak banget ya. Saya ini nggak boleh, itu nggak boleh, atau nggak enak ya. Ini lahap sekali. Kira-kira begitu. Yang sehat tidak merasa. Seperti mahkota. Yang merasa, yang sakit, yang melihatnya. Hadza aidan khair. Ini juga baik. Walaupun dia sakit. Betul. Dikatakan bahwa nikmat itu akan terasa sekali ketika nikmat itu hilang. Ya, ketika nikmat itu hilang. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.